Ketemu lagi ya lor di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan melakukan servis di mobil Toyota Hiace 82. Ini subscriber dari kota Surabaya yang keluhannya itu mesinnya ginjal kayak dompeng. Kemarin datang waktu siang hari, tapi kita nggak sempat bikin videonya karena orangnya terburu-buru. Jadi kita langsung bongkar, tidak sempat memvideokan untuk bunyinya. Jadi hari ini udah kita lepas, kemarin cylinder headnya kita bongkar dan udah tahu penyakitnya. Hari ini kita cuma cek dan akan serviskan untuk cylinder headnya. Nah, di sini terdapat ini klep untuk X-nya natap ya. Nah, ini di semua sisi klep, dan untuk ukuran silinder pistonnya itu standar masian, dan juga keluhannya itu timing belnya itu maju ke depan. Tapi kalau dibiarkan terus menerus nanti timing belnya habis kemakan sama itu ringnya. Jadi semakin kecil-kecil nanti dia putus. Dan keluhannya itu panas, airnya juga berkurangnya sangat cepat. Dan juga di sini radiatornya bukan punyanya ori, ini punyanya Hiace bensin, karena ledengnya cuma 2 baris, nggak 3 baris, yang satu nggak dipakai. Nanti kita akalin pakai kipas daun 8. Dan untuk muatannya ini sendiri sering luar kota, muat plastik semacam bak, kaleng apa gimana yang berbahan plastik. Ini adalah subscriber kita dari kota Surabaya. Nanti kita akan cek juga kalau udah selesai dari suaranya apakah bisa berhasil. Semoga aja nanti bisa kembali pulih untuk suaranya. Dan untuk cylinder headnya sendiri, ini udah melengkung ya lur. Udah kita ukur kemarin. Di sini melengkungnya sekitar 0,10 sampai dengan 0,15. Nanti kita akan scrap juga. Terus untuk klepnya udah habis. Ini udah ceglong, udah masuk ke dalam, terlalu amblas dia. Jadi untuk bentar. Nah, untuk klepnya ini sudah amblas ke dalam karena setengannya dan klepnya bibirnya ini udah habis, udah waktunya ganti. Kalau untuk bos klepnya sendiri udah agak longgar. Terus untuk seteng bagian innya itu parah, ini sampai gini nggak bisa mengkilap ini. Jadi kompresinya bocor, itu terdapat di semua sisi exhaustnya. Jadi kompresi bocor, untuk tenaga besar harus pedal lebih dalam untuk mendapatkan tenaga yang diinginkan. Dan akhirnya mesin jadi panas dan boros bahan bakar. Ini, kalau untuk di sini ini udah ada retaknya, ini kelihatan semuanya. Nanti kita tindik. Ini tidak kelihatan kalau yang di sini karena kemarin udah kita bersihkan, tapi masih ada. Ini yang bagian nomor 4, ini nomor 3 retak, dan ini nomor 2 juga retak. Ini kelihatan lebih parah. Ini semua sisi klepnya juga. Jadi nanti kita akan servis semuanya total untuk cylinder head. Juga untuk pemasangan nozzle-nya itu ada yang keliru karena berpengaruh pada suara dan tekanan nozzle. Nanti kita akan bahas setelah kita menservis ini. Kita bawa ke tukang kolter dulu. Oke lur, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Terima kasih. Oke lur, untuk cylinder headnya sendiri udah kita scrap, dan klep dan setengnya juga udah ganti, juga bos klepnya. Untuk klepnya kita pakai tengahan yang merek Rocky, bukan yang ori. Kalau yang ori terlalu mahal, ini udah cukupan, udah bagus. Dan untuk
spare partnya juga udah kita bersihkan semua. Untuk seal klepnya nggak kita belikan karena ini masih bagus, masih menggigit di batang klepnya. Tinggal kita rakit. Kalau kemarin sebelum kita servis, yang di sini itu udah kalah, ini udah lurus. Dan untuk settingnya udah kita sekur dan udah kita setting. Ini juga udah ditindik ke empat-empatnya. Ini yang menyebabkan overheat, panas yang berlebih di Toyota LH11 mesin 2L. Dan juga kemarin di sini udah melengkung tapi nggak parah, jadi sekalian kita fresh. Untuk rumah chambernya sendiri kemarin juga ada yang kocak, terus udah kita benahi. Kalau mau beli baru, spare partnya agak sulit. Keseringan saya itu mau ganti biar suaranya lebih enak, tapi untuk chambernya sendiri tidak ada, pesannya itu lama indennya. Jadi kita putuskan kemarin agak kocak, kita pukul udah keluar dia, jadi kita perbaiki biar suaranya tambah mantap. Tapi nanti kita lihat hasilnya, karena untuk injeksi pumpnya belum diservis dan nggak diservis karena terbentur dana. Dan untuk nozzle-nya udah kita ganti baru pakai punyanya Panther 23. Harganya lumayan agak mahal, tapi untuk ketahanannya itu lebih tahan daripada seri yang di LH11 nya sendiri. Kalau LH11 nya itu agak sensitif ya. Ini kemarin kata orangnya udah berapa bulan ganti, tapi karena pemasangannya yang kurang pas, jadi pembakarannya itu masuk ke sini, jadi ini panas dan memuai sehingga mengakibatkan penyemburannya kurang sempurna. Dan untuk ring-ringnya udah kita belikan, tinggal kita setel di sini biar nggak ada kebocoran dan pembakarannya sempurna. Untuk mesinnya udah kita bersihkan, meskipun nggak bersih maksimal, yang penting bersih dan nanti perakitannya biar enak. Untuk injection pumpnya sendiri kebanyakan karena HS itu tahun tua, ini bosnya, asnya ini udah kocak ya. Nah ini kocak sehingga kalau kita kencangkan timing belnya nanti dia miring dan timing belnya keluar. Nanti ini kita perbaiki, tapi kita akal saja nanti karena itu tadi terbentur dengan dana. Kita lihat nanti apakah rumahnya di sini juga kalah atau gimana. Tapi yang penting nanti ini tidak cepat aus untuk timing belnya kita akal, karena pengalaman saya sendiri pernah di HS. Saya mulai sedikit cerita di HS itu, mulai pertama belajar di tahun 2005 sampai sekarang masih pegang HS, tapi punya HS saya masih saya restorasi total, sehingga lebih dari 15 tahun kalau nggak salah saya berkecimpung di HS, tidak pernah pegang mobil lain karena basicnya dulu saya juga supir. Oke ya, ini udah kita tinggal kita perakitan dan kita rakit dulu untuk klep di silinder headnya. Sedikit review untuk mobil HS saya karena masih restorasi total. Nanti juga videonya akan kita upload, tapi nunggu selesai dulu. Nah ini adalah mobil saya, mobil keluarga dulunya. Ini dulu inrayen-nya almarhum ayah saya sendiri, karena dulu selalu dipakai nggak diperbaiki langsung kerja cuma gitu. Jadi sekarang udah waktunya untuk restorasi total. Ini udah kita bongkar semua, untuk mesin-mesinnya udah kita kerok, tinggal kita las untuk yang kropos, dan mesinnya udah kita lepas. Nah ini
Sesisnya pun nanti kita juga akan cat total semua, pokoknya restorasi total. Dan untuk mesinnya, injection pump punyanya 4 mobil kalau nggak salah. Ini punyanya Rino 14B pelunjernya, dan rumah dan dalemannya punyanya Kijang Diesel. Kijang Diesel dan juga L300 kita kombinasikan. Kalau yang atas ini masih punyanya HS, dan ini ada vakum buat AC. Juga untuk transmisinya kita ganti punyanya L300, kita potong punya L300, kita buatkan blendersnya, tapi ini masih tetap punyanya HS. Jadi untuk as koplingnya itu kita potong, kita las, kita senter, kita bubut. Terus dulu ini tuasnya L300 di sini, karena ini punya tahun sekitar kepala 9, kita rubah di sebelah kanan. Nah ini karena tuasnya HS ada di sebelah kanan, nanti kalau udah selesai restorasi cat kita rubah lagi di sebelah kiri dan kita pakai golor. Karena tuasnya ini pakai tuas semacam Grand Max dan Canter. Kita tunggu untuk perakitan, kemudian kalau udah sempat bikin videonya kita upload di YouTube. Ini adalah penampakan sasisnya, masih komplit, masih bagus. Cuma ini kita sambung 20 cm ke belakang. Untuk baknya sendiri adalah full stainless, kita pakai datar. Ini saya buat sendiri juga, karena dulu muatan sapi. Remnya pun kita ganti punyanya L300 cakram. Rencananya sih belakang mau saya kasih cakram. Nah itu punyanya L300. Oke, tunggu aja ya lur. Bakal saya upload di YouTube, di channel saya kalau udah selesai, dan kita review. Oke, kita lanjut dulu untuk LH11 nya punya orang Surabaya, biar cepat selesai dan terima gaji, kemudian terima kasih. Untuk klepnya udah kita pasang, tinggal kita pasang kancing di belakangnya. Ini tadi mau pasang silinder head, ternyata setelah kita periksa yang miring dan juga yang kurang pas itu ada di injection pumpnya, bautnya. Ini sama bengkel yang dulu dioboh, nggak tahu teori yang dipakai teori apa, rumusnya juga rumus apa, nggak paham ya. Dan ini juga dibesarkan dengan ukuran baut 10 mili atau ukuran 14, dan di sini juga kalah ya lur. Ini kalahnya banyak, seharusnya seperti ini. Dan untuk penyebab ini adalah ketika dulu waktu pengencangan baut di sini dan di belakang sini itu tidak terlalu kencang sehingga getar, sehingga ketika RPM tengah dia getar terus. Akhirnya yang ini tertarik oleh timing belt ke sini, jadi ini yang menekan ke bodinya. Dan di bodinya pun juga kalahnya juga lumayan banyak. Nanti saya perlihatkan dari depan. Dan di sini, nah bautnya diganti baut dengan ukuran 10 mili, dan yang satunya dol 10 mili tapi juga dol. Untuk di depan, dilihat dari depan, nah ini penampakan dari depan. Seharusnya ada bibirnya seperti ini, tetapi ini rata, nah ini jadi nggak pas ya. Seharusnya ini masuknya pas dan tidak goyang. Di sini juga udah kemakan ini.
Kita laporan dulu ke orangnya karena mobilnya ditinggal di sini, orang Surabaya. Oke, kita laporan dulu ya ke orangnya. Terima kasih. Udah terbongkar ya lur untuk dek depan di air radiator dan holdernya untuk injection pump. Kemarin kita udah laporan ke orangnya, kemudian orangnya pasrah. Apa kata bengkel, apa kata saya, katanya yang penting mobilnya bisa normal kembali karena mobil ini dibuat untuk luar kota. Dari Surabaya ke Malang kemarin itu katanya airnya ngejok gitu, tapi tidak sampai kehabisan air. Itu berarti tandanya ada overheat. Untuk silinder head dan settingannya udah kita lihat tadi, bisa di angan-angan sendiri gimana rasanya, suara dan panasnya. Untuk video yang sebelum kita bongkar, maaf sekali nggak kita tayangkan soalnya orangnya datang keburu-buru ingin tahu penyakitnya, jadi kita langsung bongkar aja. Oke, ini deknya udah kita bongkar. Di sini kotor banget, maklum mobil diesel. Nanti kita bersihkan, nggak ada paknya ya, nanti kita bikinkan lagi atau belikan pak top set aja. Untuk HIS itu kalau mau bongkar ini harus lepas karter dulu, turunkan karter karena terkendala dengan ini saringan oli di pompa olinya. Jadi tadi kita bongkar karternya, udah kita bongkar. Ini lumayan agak ribet karena bautnya baut tanam, bukan kayak L300. Kalau L300 baut tapi bisa dilepas, kalau ini baut tanam jadi nggak bisa dilepas, harus didongkrak tinggi. Nah, untuk tempatnya bospomnya ini udah oblak, diganti baut ukuran 10 mili. Ini udah kelihatan oval kalau dilihat dari sini, kelihatan. Nah, ini udah habis, tapi di sini udah masih ada. Nah, biar jelas lah, ini masih ada tandukannya untuk bospom. Kita coba cek di bospomnya seberapa kocak. Nah, ini bospomnya, kemudian kita pasang gini. Nah, itu untuk goyangnya sendiri udah oblak banyak. Nah, ini yang mempengaruhi top timing atau derajat pengapian dan juga derajat di topnya bospom dan noken as, yang bikin suara nggak bisa enak, pengapian tidak pas sehingga menimbulkan overheat. Oke, nanti kita akan coba perbaiki di tukang bubut kolter. Kita bikinkan gimana caranya, sekaligus kita nanti kalibrasi injection pump dan kita perbaiki ini apakah sanggup atau tidak ya. Untuk kemarin katanya ada kebocoran dari atas bospom, keluhan orangnya. Setelah kita bongkar ternyata di sini kropos, dan ini masih di lem G, maksudnya lem besi, pakai lem. Nanti kita juga akan popok di sini. Oke alur, kita bawa ke tukang kolter dulu, tukang bobot, sembari kita bersih-bersih sambil nunggu spare partnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Oke alur, kita ini udah kita servis semuanya untuk deck, cover, timing belt, dan juga injection pumpnya, juga silinder headnya. Terus untuk bosnya yang di sini udah kita perbaiki, udah kita popok. Bautnya itu udah kita ganti baut 14, biasanya 12, karena rumahnya di sini udah sompal. Dan ini kita gunakan, kita buat ring yang besar, yang kuat. Soalnya untuk HIS yang 82, yang pangkon bospomnya di sini itu nggak ada pangkonnya, jadi ininya harus kuat ya. Jadi kita harus akalin sendiri. Kalau yang ini udah kita standarkan lagi, udah sama bulatannya, biar tidak terlalu goyang. Kita coba dulu. Nah, ini
press. Nah, terus juga bisa goyang untuk setelannya. Ini udah cukup. Nanti kita coba untuk penyetelannya. Wah, ini pas sekali. Ini fresh banget, jadi bisa normal kembali nanti. Dan untuk di sini ini tidak berani dipopok karena nanti takut semuanya jadi melengkung, nggak rata, rawan kebocoran. Jadi ini kita lem besi aja. Kalau untuk ganti ini harganya lumayan mahal, kasihan orangnya nanti. Terus untuk injection pumpnya juga udah kita kalibrasi, udah kita servis. Tapi karena maklum mobil udah tua jadi nggak bisa 100%, tapi yang penting nanti kita setel maksimal ya. Juga untuk silinder headnya yang di sini udah ada ringnya, tapi di sini tidak. Nanti udah kita belikan untuk ring-ringnya, tinggal kita ukur, kita paskan agar suaranya bisa kembali pulih dan normal. Oke lor, kita lanjut untuk pemasangannya dulu biar lebih asik dan biar cepat selesai dan juga terima gaji. Oke, untuk deknya ini udah terpasang, udah kita bikinkan pak sendiri, udah terpasang rapi semua. Juga kalternya di bawah juga udah kita pasang, paknya kita ganti karena sudah tua dan kaku. Di sini kita banyak melakukan penggantian ya lur, karena mobil ini rupanya jarang sekali untuk perawatan, sehingga banyak part yang harus kita ganti. Untuk manifoldnya ini udah waktunya ganti, udah kita belanjakan. Terus untuk engine mountingnya tadi pas ganti kalter kita harus mengangkat tinggi supaya bisa lepas kalternya. Terus karetnya itu jatuh, karet engine mountingnya udah nggak lengket. Nah ini udah nggak lengket, lemnya kurang kuat, jadi kita ganti sekalian. Dan juga untuk rupanya tadi pas saya berada di bawah engine mounting untuk engine mounting transmisinya juga kalah, tapi kita di sini pakai punyanya Daihatsu dari transmisinya TAF GT F70. Saya pakai ini nggak ada kendala, awet daripada yang kotak bawaannya. Terus kita ganti dua ya ini. Terus untuk engine mountingnya kita ganti satu karena yang satunya masih bagus. Juga untuk seal askripnya kita juga ganti karena yang lama udah sobek, udah tua. Untuk injection pumpnya udah kita servis, dan karena di sini sompel udah patah, jadi kita bikinkan ring custom. Kita buatkan ringnya ini supaya nanti lebih kokoh. Dan juga untuk engine mountingnya yang 1982 itu cuma satu kita bikinkan, kita buatkan lagi gini, jadi biar lebih tahanannya di belakang, biar lebih dapat ya, nggak goyang. Untuk ininya udah rapat, kita pasang dulu. Oke, engine mountingnya dan injection pumpnya udah terpasang. Itu untuk ringnya ini yang kita custom udah terpasang juga, yang di sini juga. Terus untuk yang bawah ini belum kita kencangin, kita biarkan nanti kalau udah selesai penyetelan suaranya baru kita kencangin semuanya. Kita bikin pangkon yang seperti ini tujuannya adalah biar ini tidak goyang terlalu parah ya lur. Kalau ini goyang, yang kita buatkan bos yang di depannya sini nanti lama-lama juga oblak lagi. Itu untuk HS LH11 yang tahun 82. Tapi kalau yang 83 itu ikut di sini untuk pangkonnya, seperti kijang diesel ada di sini dan ikut di rotor headnya sini. Jadi lebih mapan lagi. Jadi ini kita akalin gimana caranya agar injection pumpnya tidak bergetar dan
nggak berubah-berubah setelannya. Yang menyebabkan perubahan setelan di LH11 ini itu adalah dari injection pumpnya ini. Kalau gas tengah itu pasti keder, kalau nggak keder nanti ledeng-ledengnya itu juga sering patah, retak gitu. Jadi ini kita usahakan gimana caranya agar tidak bergetar ya. Dan untuk di depannya sendiri ini udah pas semua, nggak ada celah lagi. Untuk di sini udah nggak ada celah lagi di sampingnya karena udah presisi, nggak oplak, udah kita bikinkan di tukang puput dan kolter biar lebih mendekati standarnya, seperti standarnya, biar penyetelannya nanti enak dan suaranya tetap enak, nggak berubah-berubah di setelan. Oke, kita lanjut untuk pemasangan silinder headnya, kemudian yang lainnya. Semangat lur. Waktunya pemasangan untuk nozzle. Di sini kita akan memasang seperti biasanya. Jangan sampai pembakaran itu masuk ke dinding ini ya. Pastikan pembakarannya ada di tengah sini. Seperti ini contohnya. Kita kasih ring lah gini agar pembakarannya tidak masuk ke dalam. Di sini kita menyediakan ring kuningan, ada yang tebal dan juga tipis, 2 mili dan 1 mili. Nanti kita akan ukur untuk kedalamannya. Cara ngukurnya itu kita ukur di sini. Nah, gini. Di sini ketemu berapa mili? Ini sekitar 7 mili. Ya 7 mili. Terus kemudian kita ukur untuk di ujung nozzle-nya. Di sini juga 7 mili. Kemudian yang di sini kita ukur dari sini sampai ring kedua. Di sini gini berapa mili? 21 mili. Kita pastikan semuanya rata 21 mili biar nanti dapatnya sama. Setelah itu kita nanti akan pasang. Setelah mendapatkan ukuran yang sesuai, kita pasang. Jangan sampai ini terlalu menekan ke dalam, terlalu menekan ya. Nanti ini akan mundur ke sini, jadi setelannya dapat berubah di tekanannya. Jadi usahakan di sini agak tertutup, di sini juga. Jadi pembakarannya tidak masuk ke dalam rumah nozzle-nya. Untuk nozzle-nya sendiri ini pakai yang punyanya Panther 23, bukan punyanya Hi-Ace. Untuk tipe yang Hi-Ace itu agak sensitif, dari segi harga pun juga beda. Ini sekitar 180, kalau yang Hi-Ace itu ada yang 130. Jadi saran dari rekomendasi dari tukang nozzle-nya suruh beli yang punyanya Panther 23 biar lebih tahan lama. Oke lor, kita pasang dulu, kita ukur lebih teliti dan kemudian kita pasang. Oke lor, ini udah kita pasang. Tadi kita coba, kita tes, dan di sini udah ada bekas lah. Ini bekas ringnya udah mepet, tapi jangan terlalu kencang, takut rumah di dalam chambernya itu los atau jeblung. Dan di sini juga udah rapat. Jadi kita pastikan di sini ringnya rapat, di sini rapat, dan kita bisa pastikan kalau suaranya bisa normal dan juga ini bisa awet ya. Kita lakukan semua pada semua lubang di nozzle. Kalau kurang kita tambah, kalau kebanyakan kita kurangi. Oke, kita lanjut dulu semuanya, kemudian kita pasang silinder headnya. Hari udah menunjukkan pukul 5, sudah waktunya kita istirahat, dan pemasangannya udah selesai. Untuk timing belnya, penyetelan klep udah selesai, tinggal kita pasang, kemudian isi oli, dan kita coba cek hidupkan. Dan untuk gigi timingnya, nah ini udah lurus, kita lihat ya, udah lurus sejajar dengan ini. Nah ini udah sejajar.
dan nggak bakalan keluar lagi. Tetapi ada satu hal yang harus kita modif lagi di lubang untuk tensionernya bearing, karena udah mentok nggak bisa disetel, kurang sedikit lagi, ini terlalu kencang, jadi nggak bagus ya kalau terlalu kencang. Bisa kemungkinan ini terlalu geser ke keluar dikit, berapa mili gitu, jadi ininya berpengaruh. Oke, kita lanjut besok aja dulu. Untuk hari ini cukup sekian karena waktunya udah malam. Oke lur, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Udah terpasang semua. Untuk injection pumpnya, setrumnya semua, nozzle dan busi pemanasnya udah terpasang. Ini udah kita ganti. Terus untuk kipasnya kita pakai punyanya Canter daun 8, sama L300 dengan Canter sama daun 8, cuma lebih panjang Canter dikit dan bentuk daunnya yang beda. Ini tadi cuma kita kancing sama las, tapi dijamin cukup ampuh. Ini tinggal kita pasang di situ, kemudian nanti kita kalau sudah terpasang semua baru kita coba hidupkan dan kita setel suaranya. Kita cari suaranya yang paling enak dan pas, tidak kasar, tidak halus, dan juga tidak terlalu kering, sesuai standarnya LH11. Dan untuk radiatornya sendiri itu bukan punyanya diesel, karena ledengnya itu kurang satu. Ini punyanya HS bensin, tapi nggak apa-apa, kita akalin dengan kipas yang daun 8 biar pendinginannya lebih maksimal. Karena kalau dilihat dari depan, radiator itu cuma kelihatan segini untuk menabrak anginnya, kurang tinggi, nggak seperti L300 yang hampir kelihatan setengah, sehingga pendinginannya lebih maksimal untuk anginnya masuk ke dalam radiator. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya dulu, kemudian kita hidupkan dan kita setel suaranya. Oke alur, untuk mesin LH11 nya udah hidup ya, dan suaranya udah normal, tetapi kita cuma servis yang silinder headnya aja, kita bentulin semua dan rumah untuk injection pump. Terus untuk mesinnya sendiri masih agak ngobos, ini bisa jadi kompresinya. Terus untuk langsamnya ini minta kita besarkan, kalau kecil dia tidak mau karena injection pumpnya pelenjernya udah agak lemah, jadi kayak semacam masuk angin gitu. Ini udah suaranya udah normal dan udah siap kerja. Untuk kipasnya udah kita ganti besar biar pendinginannya lebih maksimal. Kita lihat dulu untuk asapnya. Agak ngobos ya lur, tapi nggak apa-apa, ini udah selesai dan suaranya udah kembali normal. Karena untuk sekurannya masih belum rata seutuhnya, nanti kalau udah rata seutuhnya baru suaranya bisa rapat, enak dan lenting. Oke alur, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih dan kita akan bersihkan semuanya dan terima gaji.